Pernah nggak kita berpikir bagaimana sebuah kota kecil seperti Padang Panjang dulu bisa menjadi salah satu pusat transportasi paling penting di Sumatera Barat? Hari ini, kereta memang sudah tidak lagi melintasi kota ini. Relnya masih ada, bangunannya masih berdiri, namun suara lokomotif yang dahulu menjadi denyut kehidupan kota kini hanya tinggal kenangan. Padahal di balik bangunan tua ini tersimpan kisah tentang perjalanan manusia, perdagangan, pendidikan, hingga perkembangan sebuah daerah. Lalu, bagaimana semuanya bermula? Mengapa kereta api akhirnya berhenti beroperasi di Padang Panjang? Dan apa yang masih kita bisa pelajari dari sejarah yang nyaris terlupakan ini? And then, let's talking about them. Untuk memahami kisah stasiun Padang Panjang, kita harus kembali ke akhir abad ke-19. Pemerintah kolonial Belanda membangun jalur kereta api di Sumatera Barat untuk mengangkut batu bara dari Sawalunto menuju pelabuhan Imahifan yang kini dikenal sebagai Teluk Bayur. Namun, kereta api tidak hanya mengangkut hasil tambang saja, ia juga menghubungkan kota-kota, menggerakkan perdagangan, dan memudahkan mobilitas masyarakat. Karena letaknya yang strategis, Padang Panjang berkembang menjadi salah satu stasiun penting di Sumatera Barat. Ada masa ketika stasiun ini tidak pernah benar-benar sepi. Kereta datang dan pergi, pedagang membawa hasil bumi, pelajar berangkat menuntut ilmu, dan keluarga pun saling bertemu dan berpisah di peron ini. Stasiun ini bukan hanya sebagai tempat singgah, ia adalah denyut kehidupan sebuah kota. Namun, bagaimana kita bisa mengetahui semua kisah ini? Jawabannya adalah melalui literasi. Dalam proses membuat video ini, saya tidak hanya datang ke stasiun Padang Panjang, saya juga mengunjungi perpustakaan Kota Padang Panjang untuk membaca berbagai buku dan referensi mengenai sejarah kota serta perkembangan jalur kereta api di Sumatera Barat. Perjalanan itu kemudian membawa saya ke Pusat Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan Minangkabau atau PDIKM untuk melihat arsip, foto, dan dokumentasi yang masih tersimpan hingga saat ini. Dari sanalah saya menyadari bahwa sejarah tidak hanya hidup di bangunan tua, sejarah juga hidup di dalam buku, arsip, dan dokumentasi yang terus dijaga agar dapat dipelajari oleh generasi berikutnya. Literasi membuat kita tidak hanya melihat sebuah tempat, tetapi juga memahami cerita yang ada di baliknya. Namun, seperti banyak hal lainnya, zaman terus berubah. Jalan raya semakin berkembang, bus dan kendaraan pribadi pun mulai menjadi pilihan utama masyarakat. Sementara itu, jalur kereta api yang melewati kawasan pegunungan membutuhkan biaya yang mungkin tidak sedikit. Jumlah penumpang pun terus menurun, hingga pada akhirnya perjalanan kereta api menuju Padang Panjang perlahan dihentikan. Yang tersisa hari ini hanyalah sebuah rel, bangunan stasiun, dan berbagai cerita yang menunggu untuk kembali dikenang. Kereta memang berhenti berjalan, tetapi sejarahnya tidak pernah berhenti bercerita. Meski kereta api tidak lagi melintasi stasiun Padang Panjang, tetap memiliki arti yang besar. Bangunan ini menjadi pengingat bahwa setiap kemajuan selalu memiliki sejarah panjang di belakangnya. Jika kita hanya melihat bangunannya, mungkin yang terlihat hanyalah sebuah stasiun tua. Namun, ketika kita membaca, menelusuri arsip, dan mempelajari sejarahnya, kita akan memahami bahwa tempat ini pernah menjadi bagian penting dari perjalanan masyarakat Sumatera Barat. Disitulah saya belajar bahwa menjaga sejarah bukan hanya dengan merawat bangunannya, tetapi juga dengan terus membaca, memahami, dan menceritakannya kembali. Mungkin hari ini kereta api tidak lagi berhenti di stasiun Padang Panjang, namun sejarahnya tidak pernah benar-benar pergi. Ia masih hidup di setiap rel yang tersisa, di bangunannya yang tetap berdiri, dan di setiap kisah yang diwariskan dari generasi ke generasi. Perjalanan membuat video ini mengajarkan saya bahwa sejarah tidak datang begitu saja. Ia harus dicari, dipelajari, dan dipahami. Melalui buku-buku di Perpustakaan Kota Padang Panjang, serta arsip dan dokumentasi yang tersimpan di PDIKM, saya belajar bahwa setiap lembar dan halaman menyimpan jejak perjalanan sebuah bangsa. Video ini bukan hanya tentang stasiun tua, ini adalah sebuah perjalanan literasi. Perjalanan untuk mencari jawaban melalui buku, arsip, dan dokumentasi. Karena ketika kita membaca, kita tidak hanya memperoleh pengetahuan, kita sedang menjaga ingatan, kita sedang merawat sejarah, dan kita sedang memastikan bahwa kisah-kisah berharga seperti stasiun Padang Panjang ini tidak hilang ditelan oleh waktu. Sebab pada akhirnya rel kereta mungkin berhenti menghubungkan kota, namun literasi akan selalu menghubungkan kita dengan sejarah, budaya, dan jati diri bangsa.
selama masih ada orang yang mau membaca, selama masih ada perpustakaan yang membuka pintunya, dan selama masih ada generasi muda yang bersedia menceritakan kembali kisah ini, maka perjalanan Stasiun Panang Panjang tidak akan pernah benar-benar akhir.